106,9 FM Merkuri, sahabat, dan selamat pagi di pukul 8 di hari Selasa ini. Seperti biasa, perjalanan solusi SDM bersama dengan Magnet Solusi Integra MSI Consulting ini hadir kembali menemani Anda, sahabat ya. Dan di edisi kali ini saya Anta Lestari akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa MSI tentunya akan hadir ya sahabat, karena solusi SDM ini merupakan hasil kerjasama dengan Magnet Solusi Integra Consulting, jadi tidak bisa sendiri. Ada Bu Novi. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bu Novi, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Ini saya menemani Bu Novi ya. Iya. Jadi akan banyak ngobrol Bu Novi, saya hanya mengantarkan saja. Tapi saya juga akan pengen tahu karena ini hal yang menarik ya Bu Novi dan juga sahabat-sahabat Merkuri, karena mendekati akhir tahun gitu ya Bu ya. 2 minggu lagi kita akan meninggalkan 2023 untuk menyongsong 2024. Nah, ini pasti akan ada PR besar bagi human resource ini, para HR ini, karena tersisa 2 minggu lagi. Apa yang harus dilakukan oleh para human resource ini di akhir tahun ini untuk menyongsong di 2024? Apa yang harus dipersiapkan ya sahabat? Karena program-program kerja tentunya sudah harus dicanangkan di awal tahun. Selain hal tersebut tentunya melakukan evaluasi kinerja HR, kemudian penetapan target di 2024 juga sudah harus dimatangkan ya. Dan persiapan awal tahun sangat penting untuk memastikan bahwa Departemen HR bisa beroperasi secara efisien dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Nah, sudah hadir di studio, mungkin Bu Novi bisa memperkenalkan narasumber yang akan memberikan banyak input dan informasi berkaitan dengan hal tersebut. Bangga Bu Novi. Iya baik, makasih Mbak. Jadi pagi hari ini kita ngobrol bersama bertiga ini dan saya mendapatkan kehormatan karena teman saya, teman lama, teman lama yang sampai sekarang masih berteman. Beliau adalah Mas Iman Bayu Siaji. Waduh, namanya ini agak ini ya. Bayu Asiaji. Bayu Asiaji. Nah, ini susah nyebutinya, ada yang nyempil A-nya itu ya. Ejaan lama. Iya, Mas Iman N. Bayu Asiaji SHMM. Beliau adalah direktur dari LSP MSDM Nusantara gitu Mbak. Ini salah satu kalau kita bicara tentang pakar SDM yang ada di Surabaya. Nah, beliau ini adalah salah satunya kayak gitu. Dan mendampingi Mbak Novi. kita akan ngobrol-ngobrol. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Yanti bahwa di akhir tahun ini tadi apa sih gitu. Jadi jangan hanya bersibuk-sibuk menyelesaikan program-program yang belum selesai kan betul. Gitu ya. Laporan-laporan gitu ya. Kalau kita tanya ini semua kayaknya sudah pada sepaneng kayak gitu ya. Wah, ini sudah jalan belum laporan sudah jalan ya, seperti itu. Belum lagi nanti pasti yang seminggu terakhir itu sudah tidak efektif karena banyak yang cuti dan sebagainya. Nah, jangan hanya bersibuk-sibuk di situ, tetapi apa yang sudah dilakukan itu tadi evaluasi dan juga yang penting itu persiapan untuk tahun ke depan Mbak. Menetapkan target kerja di tahun depan. Iya, mungkin penetapan targetnya sudah ya Mas Iman ya. Jadi di bulan biasanya itu mulai Agustus Agustus September itu sudah mulai ancang-ancang gitu. Nah, Oktober November ini biasanya sudah makin fix kayak gitu. Nah, tinggal nanti ini ke dikdoknya gitu ya, diputuskannya terus bagaimana supaya nanti itu pasti dapat bisa mencapai atau support pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan kayak gitu. Mungkin ada yang bertanya gini ya Bu, kenapa sih itu perlu dilakukan? Karena kan akhir tahun tadi Bu Novi juga mengatakan ini kan biasanya menyelesaikan segala sisa pekerjaan yang sudah di deadline di akhir tahun ini, dan kenapa evaluasi itu perlu dilakukan? Kemudian hal-hal apa saja yang harus Departemen HR ini memastikan kesiapan divisinya itu seperti apa gitu? Kenapa pentingnya hal tersebut dilakukan? Oke, jadi kalau bicara tentang HR itu mungkin Mas Iman nanti juga bisa menambahkan bahwa ini adalah divisi yang misalnya secara budget itu kita ini di cost center dianggapnya sebagai cost center kayak gitu ya. Satu cost center, terus kemudian yang kebutuhan yang fix saja biasanya lebih ke kebutuhan kayak gaji dan sebagainya kayak gitu. Nah, kebutuhan yang lainnya yang sebenarnya diperlukan untuk pengembangan itu seringkali itu tadi kalau bisa sudah dipangkas karena hasilnya intangible gitu ya Mbak. Nah,
Tadi itu karena hasilnya intangible. Nah, karena anggapan seperti itu, maka sebenarnya HR itu perlu menunjukkan bahwa kehadirannya gitu ya, itu menjadi mitra strategis bagi manajemen itu benar-benar ada gitu. Dan karena itu tadi tuh kalau kenapa harus dilakukan dengan baik dan kita terlibat ya karena itu tadi supaya kita ini pekerjaan kita ini tidak dianggap sepele atau sebelah mata kayak gitu. Bahwa kontribusi dari HR itu cukup besar, bukan hanya sebagai cost center seperti itu. Nah, untuk menunjukkan itu maka itu tadi ini perlu dilakukan. Selain bahwa kalau kita kemudian mau bicara apa yang akan dicapai dan juga dengan program-program yang kita ajukan, tentunya kita harus bisa mengevaluasi seberapa besar kontribusi yang sudah bisa dihasilkan dari program-program kita yang sudah berjalan seperti itu. Karena kalau kita nggak bisa menunjukkan kontribusinya gitu, nanti pasti yang permintaan untuk tahun-tahun yang selanjutnya pasti akan ditinjau kembali seperti itu. Dan bagaimana HR ini bisa memastikan bahwa SDM di organisasinya ini betul-betul siap untuk menghadapi tantangan di tahun depan gitu kan? Ini kan berarti sangat penting dilakukan evaluasi di akhir tahun ini. Nah, bagaimana bisa ini kita sudah siap nih karena target tadi sudah dilakukan di bulan September gitu ya. Bagaimana bisa memastikan hal tersebut, Bu Novi dan juga Pak Iman? Mungkin Mas Iman sih. Ya. Terima kasih. Jadi begini, sebetulnya pemahaman terhadap manajemen SDM itu perlu dipahami dalam konteks organisasi ya, dalam konteks perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai tujuan dan itu yang hendak dicapai dengan berbagai macam ukuran effectiveness-nya. Sehingga fungsi yang ada di dalam perusahaan itu bermacam-macam tuh. Secara fungsional, ada fungsional di bidang production misalnya, di quality control assurance, ada juga yang di procurement, sampai dengan salah satunya adalah di fungsi HR. Yeah. Jadi sebetulnya konteks dari HR, manajemen SDM itu adalah bagaimana perusahaan bisa mencapai tujuannya itu melalui sumber daya manusia. Sebagai salah satu bagian dari sumber daya yang ada di dalam organisasi. Challenge-nya sebetulnya adalah kalau tentang masalah tren ya, dari berbagai tren saat ini, maka seluruh CEO sudah menyadari, seluruh eksekutif level sudah menyadari peran dari manajemen sumber daya manusia, terutama peran di dalam pengelolaan sumber daya manusianya ini. Nah, tanpa pelaksanaan, karena eksekusi bagaimanapun itu adalah melibatkan manusia. Nah, kalau pengelolaan manusia tidak diseriusin, dampaknya apa? Maka di dalam jangka menengah dan panjang itu pasti perusahaan akan suffer. Berbagai research sudah banyak menyebutkan tentang masalah itu. Nah, tantangan di HR bagaimana? Tantangan di HR sebetulnya adalah bagaimana yang tadi disampaikan oleh Bu Novi tadi ya, membuat yang intangible itu supaya lebih tangible lagi. Bagaimana mengukur yang intangible ini menjadi lebih tangible di dalam berbagai macam bahasa, salah satunya yang disukai oleh para eksekutif level adalah bahasa keuangan. Anda melakukan apa, kemudian ukurlah itu, sebelum mengukur kita lakukan pengukuran terlebih dahulu, kemudian kita akan membuat itu sebagai sebuah perencanaan. Dalam manajemen itu ada 3 hal ya. Ada namanya performance planning, ada namanya performance monitoring, dan ada yang disebut dengan performance review. Dalam konteks performance planning tentu saja adalah konteks yang kita diskusikan nih. Terkait dengan program kerja ya dan seterusnya yang itu pada dasarnya apa yang menjadi tujuan dari sebuah perusahaan. HR itu hanya atau manajemen sumber daya manusia itu adalah salah satu bagian yang ada di sana dalam mencapai tujuannya tersebut. Nah, tahap selanjutnya yang kritikal adalah memang pada tahap eksekusi. Lalu dimonitor, kemudian baru kita review lagi ya sebagai salah satu siklus di dalam manajemen. Jadi saat ini memang tantangannya adalah pertama namanya synchronize, aligning, menyelaraskan antara apa yang strategi yang ada di dalam HR dengan strategi perusahaan. Itu mesti harus selaras. Kalau tidak nanti atau hanya bekerja secara apa yang perencanaannya itu secara administratif saja, itulah maka yang disebut dengan cost center. Nah ini sudah shifting nih, sudah bergeser dari yang administrative base kepada ke strategic base.
Apa itu? Ya perusahaan mau kemana? Strategi ISR akan mengikuti, diselaraskan tanpa meninggalkan yang bersifat administratif. Nah, ini mesti nantinya itu dapat dirasakan ketika terjadi pengukuran yang tadi katanya intangible, sekarang challenge-nya itu adalah menjadikan tersebut tangible. Diukur. Berapa return on investment pada setiap aktivitas yang ada di dalam manajemen sumber daya manusia. Itu challenging banget itu. Nah, itu yang membuat pengukuran itu supaya yang tidak terukur menjadi terukur, itu kan PR besar juga ya Bu ya, Bu Novi, dalam sebuah manajemen perusahaan gitu kan. Dan itu kan tidak mudah untuk juga mensinkronkan apa yang perusahaan mau dan juga HR di divisinya ini seperti apa. Nah, itu kan membutuhkan banyak aspek juga dari si HR ini untuk mensinkronkan itu. Apa saja sih yang dibutuhkan supaya PR besarnya ini loh, yang antara yang dimau oleh perusahaan dan juga yang ada di Departemen HR ini sendiri bisa sinkron dan juga selaras. Itu kan juga membutuhkan hal besar di akhir tahun ini dan untuk jelang di tahun depan gitu. Seperti apa Bu aspek-aspek yang dibutuhkannya? Jadi kalau kita bicara itu kan kita bicara kinerja dari corporate. Nah itu apa saja gitu kan yang diukur dari kinerja corporate gitu ya. Kalau misalnya kita bicara perspektifnya yang pakai balance scorecard itu kan ada aspek finansialnya, kemudian pasarnya gitu ya, customernya, terus kemudian internal business prosesnya, juga learning and growth itu tadi, SDM dan juga infrastruktur penunjang proses kerjanya seperti itu. Nah itu kemudian kan nanti di breakdown Mbak gitu ya, di cascading ke masing-masing departemen kayak gitu. Nah kaitannya dengan mungkin kalau kita bicara dengan SDM tadi itu, nah itu tadi apa sebenarnya apa saja yang diukur dari departemen SDM di masing-masing perspektif tadi itu gitu. Nah itu yang biasanya sudah di-define Mbak gitu ya, sudah diturunkan ternyata misalnya terkait dengan bagaimana support yang bisa diberikan HR terhadap pencapaian seluruh corporate kayak gitu dari berbagai perspektif tadi itu seperti itu. Jadi lumayan banyak istilahnya kelihatannya saja ini ya, tapi kalau di breakdown lagi itu kan banyak sekali ya. Betul, iya gitu. Dan banyaknya itu begini ya, ini menarik sebetulnya dalam konteks satu organisasi perusahaan, yang satunya adalah manajemen SDM. Kalau kita menjalankan sesuatu, pasti ada persyaratan untuk menjalankan. Kalau kualitas SDM-nya, pengelola SDM-nya itu masih pada yang disebut dengan standar di sebuah perusahaan atau work standard ya, tidak yang standardized, tidak yang berlaku standar, dimanapun ya, kalau konteks kita Indonesia di Indonesia, maka itu akan jadi masalah tersendiri. Karena kegiatan yang sifatnya strategik dijalankan oleh orang yang dengan kompetensi tidak strategik. Itulah maka kalau di Indonesia, pemerintah dalam hal ini melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang nanti dilaksanakan sertifikasinya melalui LSP, itu menyiapkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Kalau di manajemen SDM itu 149 tahun 2020. Lalu juga terdapat KKNI-nya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, itu adalah sebuah kumpulan persyaratan unit kompetensi pada sebuah jabatan. Jadi setiap jabatan yang ada di ISAR, apa itu level staff sampai pada level director, itu mempunyai sebuah skema sertifikasi, atau gampangnya adalah kumpulan kompetensi yang dipersyaratkan untuk mampu menjalankan jabatan tersebut. Sehingga apa ini? Ya supaya lebih kemampuannya lebih standardized. Sehingga ini merupakan perhatian ya dari pemerintah karena dengan Kepmenaker itu sudah diwajibkan bagi jabatan HR di pengelola sumber daya manusia. Nah, jadi tantangannya adalah sudah dibukakan tempatnya. Tinggal mau bahasa saya ya, tinggal mau jago kandang ataukah siap di standardize. Kemarin kami ikut dengan LSP yang tergabung dalam forum komunikasi LSP MSDM Indonesia, kami bikin itu ada sekitar 10-11 LSP yang sudah terlisensi oleh BNSP. Kita mensertifikasi atau melakukan kegiatan sertifikasi terhadap 300 GM dan Direktur perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia.
Nah, ini untuk apa sebetulnya? Untuk bagaimana supaya aktivitas yang strategik tadi dilakukan oleh para pengelola yang juga mempunyai kompetensi yang standardized. Ini merupakan challenge gitu loh. Jangan sampai nanti sudah dibuatkan tempatnya, kesempatan dibuka, ya kan? Lalu kemudian kalau memang kita belum mampu, ya banyak. Salah satunya melewati Bu Novi dengan lembaganya, ya kan? Nanti sertifikasinya melalui tempat saya boleh. Jadi kita ini sama gandengan memang. Nah, itu semuanya untuk apa? Tujuannya untuk supaya kualitas dari manajemen SDM kita yang dikelola dilakukan pengelola yang memang kompeten gitu loh. Lah kalau yang ngelola tidak kompeten, terus berbicara pada pimpinan atau eksekutif level dengan bahasa yang strategik, gak nyambung, ya kan? Iya, betul. Lah itu siksaan tersendiri sebetulnya untuk pimpinan perusahaan. Diajak ngomong A, nggak paham. Lalu siapa yang mau diajak ngomong gitu loh? Karena itu ini kesempatan yang dibuka baik oleh pemerintah dan kemudian dijawab oleh para praktisi di bidang MSDM ini itu bisa kita tangkap gitu ya. Jadi sebenarnya sebuah tantangan untuk rekan-rekan kita dan ini sudah berjalan ya. Jadi bahasanya adalah mari kita ikuti itu, mari bergabung atau Anda akan tertinggal. Cuman itu aja sih. Karena ini sangat penting ya Bu, peningkatan mutu SDM melalui HR yang kompeten. Betul. Itu juga akan mempengaruhi SDM di sebuah organisasi. Karena kan akan moncer nggak gitu ya, Iya, kerjanya betul, maksimal Mbak. nggak. Nah ini itu yang penting gitu ya. Kalau HR-nya sudah kompeten, kemudian dia akan bisa membuat menyelaraskan antara organisasi atau pimpinan dari itu yang pengennya seperti apa disinkronkan dengan SDM yang ada di situ gitu ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya sahabat, dan Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan narasumber terkait dengan akhir tahun apa yang harus dilakukan oleh HR bersama dengan Ibu Novi dari MSI Consulting dan juga Pak Iman N. Banyua Sihaji SHMM, Direktur dari LSP MSDM Nusantara. Terus stay tune di 96 FM Mercury ya. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan solusi SDM bersama dengan MSI Consulting, Magnet Solusi Integra Consulting, sahabat. Ada Ibu Novi, beliau CEO dari MSI Consulting, dan juga Pak Iman N. Baju Asia. Iman saja. Pak Iman. Iman saja Ya, Pak Iman saja. Pak Iman SHMM, Direktur dari LSP MSDM Nusantara. Karena di akhir tahun ini perlunya para SR melakukan banyak hal ya, karena banyak PR yang harus dilakukan oleh para SR ini. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Iman bahwa pentingnya memiliki HR yang kompeten. Kompetennya bisa dilakukan dengan cara melakukan atau mengikuti sertifikasi yang ada untuk meningkatkan diri sebagai HR ini supaya bisa membuat SDM yang ada di bawah naungannya ini bisa menjadi SDM yang lebih baik lagi, sahabat ya. Peningkatan mutu dari SDM itu perlu seorang HR yang benar-benar kompeten. Nah, kalau kita bicara tentang di akhir tahun dan juga jelang awal tahun, bagaimana memastikan kesesuaian dengan rencana strategi organisasi bagi HR ini yang di awal tadi sudah disampaikan bahwa PR-nya tuh kan banyak sekali, apalagi kalau di breakdown ini pasti ini. Nah, itu bagaimana menyelaraskan, karena kebutuhan dari SDM sendiri kan mengikuti perkembangan juga. Nah, di organisasi itu kan jadi tadi seperti Pak Iman mengatakan berhubungan juga dengan finansial. Nah, itu seperti apa menyelaraskannya, Bu Novi dan juga Pak Iman? Iya. Jadi kalau tadi ini HR yang sudah tersertified itu tadi Mbak, itu pasti akan tahu gitu ya apa yang harus dilakukan gitu. Nah, yang pertama tentunya dia harus aktif dalam kegiatan-kegiatan perencanaan strategis perusahaan gitu ya. Jadi itu wajib, karena kalau enggak dia enggak akan ngerti bisnisnya mau dibawa kemana, terus kemudian tren yang terjadi seperti apa, terus bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan itu kalau dia nggak ikut terlibat di dalam perencanaan strategis seperti itu. Jadi terlibat di perencanaan strategis, terus dia harus benar-benar paham nih visi misi gitu ya, mau kemana dan sebagainya, values yang ada di perusahaan, karena kemudian ini akan menjadi diterjemahkan ke dalam program-program kerja yang akan dia buat. Seperti itu antara lain seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu tadi bagaimana kita menyesuaikan menganalisis kebutuhan SDM gitu ya, dengan sesuai dengan kebutuhan yang ada tadi. Terus kita memastikan juga ketersediaan kalau kita katakan itu mapping kompetensi gitu. Jadi seberapa siap
SDM kita dengan tuntutannya. Jadi kebutuhan kompetensinya yang apa saja. Iya. Nah, di tempat kita itu seberapa sehingga kemudian kita bisa ngerti nih program-program apa yang nanti kita harus ciptakan. Begitu. Menyesuaikan seperti itu ya, di mapping itu memang sangat penting ya Bu ya. Betul, karena kayak check up gitu loh Mbak. Ya. Kita ngerti mana yang harus yang sudah optimal, mana yang belum dan sehingga apa yang kita lakukan bisa akan lebih fokus pada hal-hal yang tadi itu yang perlu benar-benar apa namanya gapnya ditutup lah Ya, kayak ya. gitu. Mana yang perlu ditingkatkan dengan kecepatan maksimal, mana yang akselerasi. ini enggak gitu ya Bu ya. Itu yang penting. Kalau menurut Pak Iman seperti apa Pak? Jadi gini, di dalam kita menyusun program kerja di dalam perusahaan ya, Ya. biasanya level organisasi atau perusahaan itu menyiapkan terlebih dahulu, atau sebaliknya dia akan compile dari berbagai macam perencanaan di setiap divisi atau departemen ya. Tapi lebih banyak dari dia terlebih dahulu pada level BOD dulu, Board of Directors dulu. Ketika sudah selesai, kemudian yang menjadi tantangan pada setiap divisi atau setiap departemen adalah mereka bagaimana mampu melaksanakan setiap strategi dan program kerja yang itu sudah disusun oleh perusahaan. Kebanyakan departemen di sini letaknya terjadi gap ya. Kegagalan di dalam menyelaraskan strategi dan program kerja pada level perusahaan. Nah, caranya adalah kalau kita menggunakan misalnya tadi yang disampaikan oleh Bu Novi itu di BSC, Balance Scorecard, maka strategi apa berikut dengan KPI maupun langsung terakhir pada program kerja pada level organisasi, itu yang diambil oleh SDM. Konteks kita kan di SDM nih ya, diambil oleh SDM. Setelah itu kemudian SDM sendiri juga nanti akan membuat sebuah strategi sampai dengan program kerja pada fungsi esensinya dia sendiri. Jadi essential function itu berdasar kepada misi dari dibuatnya MSDM di dalam perusahaan. Nah, itu digabungkan jadi satu nantinya itu. Lalu begini, terakhir nih, biasanya akan diuji oleh BOD dengan cara mereka mulai berbicara pada konteks anggaran. Ya. Gitu. Banyak sekali Ini nih. ya Pak. Diujinya di sana. Ya. Contohnya misalnya marketing. Marketing ini kan sama dengan cost center juga ya. Ya. Kita bedakan antara marketing dengan sales ya. Ya. Nah, di marketing misalnya, itu cost center. Tetapi dengan fungsi strategik dia, yang membuat orang menjadi interest terhadap produk dari sebuah perusahaan itu sangat penting sekali. Tetapi ujiannya adalah, biasanya BUD begini, dengan budget yang Anda ajukan, itu manajemen meminta untuk dipotong sekian persen dari anggaran Anda. Itu berlaku pada fungsi-fungsi yang lain termasuk di SDM. Ya. Itu terjadi, dipotong sekian, sampai kemudian sesuai dengan budget biaya dari perusahaan. Ya. Buat saya itu ujian ya. Ketika saya di dalam kondisi pernah seperti itu ya, diuji seperti itu, maka kemudian saya sampaikan kepada direksi begini, kita jangan potong dan ngomong masalah anggaran dulu deh, saya bilang begitu. Kita mari uji dulu terhadap sebuah program kerja yang saya ajukan. Ya. Karena ujiannya pada program kerja. Tampilkan seluruh program kerja. Saya tampilkan semuanya program kerja. Pertanyaan saya, direksi mau menghapus program yang mana? Saya bilang begitu. Karena setiap program itu akan embedded, melekat biayanya, anggarannya. Jadi kalau dipotong programnya, pasti anggarannya juga akan tidak ada. Ya, hilang. Iya, sehingga otomatis sudah itu pengurangan saya bilang. Coba yang mana yang mau dipotong? Setelah itu, kalau Anda potongnya program A, maka program A ini adalah untuk mengeksekusi strategi ini. Pertanyaan saya, apakah strategi ini nggak penting bagi perusahaan? Ya. Kalau nggak penting, mari kita hapus, tapi jangan protes kalau kemudian ada yang tidak tercapai. Oke, ini direksi loh yang memutuskan, saya bilang begitu ya. Ya. Akhirnya memikir kembali, enggak sih programnya penting. Kalau program penting, bagaimana cara melaksanakannya? Ya melalui program tersebut. Kembali saya tanya, mau dihapuskan enggak program kerjanya? Jangan, ya sudah, kita jalankan. Dan anggarannya, di sana letak keseriusan dari kita sebagai profesional. Anggarannya ya betul-betul anggaran yang memang mencerminkan proyeksi yang mendekati kebenaran, begitu loh.
Ya namanya proyeksi tak proyeksi ya. Ada plus sama mungkin minusnya ya, lebih kurangnya ada. Tapi ini proyeksi yang serius sebagai seorang profesional. Nah, kembali lagi kalau kompeten akan begitu gitu loh. Kalau tidak kompeten ya susah. Susah kalau bicara gini. Nah, akhirnya pada satu titik seluruh strategi program itu selaras dengan semua strategi yang ada. Sehingga kemudian saya simpulkan, bagaimana nih? Ada nggak program yang dipotong? Ya jangan sih, nah, begitu. Nah ketika bilang jangan, saya bilang, nah kepada rekan-rekan yang lain, ini cara untuk membuat program kerja yang based on strategi. Apakah itu nanti organizational atau corporate strategi, apakah itu pada functional strategi pada masing-masing bagian atau bidang itu. Ketika diseriusi, maka manajemen akan melihat, iya ya, kok serius ya di dalam penyusunan program kerjanya ya. Semua itu worth it gitu loh. Berarti karena terkait dengan strategi dari perusahaan. Dampaknya cuma HRD waktu itu ya tidak dipotong anggarannya. Yang lainnya terpotong semua. Karena semuanya pada pasrah. Ya udah dipotong sekian persen. Saya bilang, lah nyusun anggaranmu tidak benar. Cara nyusun anggaran Anda tidak berdasar kepada strateginya. Dipotong nggak masalah, berarti program kerjamu nggak serius, saya bilang begitu. Tempat saya serius, akhirnya nggak dipotong sendirian. Karena SR benar-benar membutuhkan, ini loh kebutuhan kalau pengen mencapai target dari perusahaan yang inginkan gitu ya. Nah tinggal kembali, ini kan tanggung jawab secara keseluruhan kan direksi tuh. Tinggal tanyakan, kalau ini tidak dijalankan, kemudian berarti Anda harus ambil resiko kalau nggak jalan itu sebagai direksi. Kira-kira gimana? Ya apa enggak? Ya jangan dong, kalau gitu jalankan, selesai. Tapi kalau ada pertentangan masih direksi, oke kita jalankan. Tapi nggak ada nih yang ya rada-rada dipotong ya, pasti ada kan perdebatan. Ini kan salah satu cara untuk membreakdown kinerja nantinya gitu kan. Tapi kalau tetap ada, boleh deh dikerjakan. Tapi ya Mojo jangan segitu. Masih ada penawaran gitu-gitu nggak Pak? Kalau masih ada penawaran gitu tuh sebagai HR supaya tetap program kerja saya ini bisa berjalan dengan sesuai target yang ada dan dengan budgeting yang sudah dianggarkan tersebut, karena detail-detailnya sudah dicantumkan. Nah kalau masih ada ya boleh dikerjakan tapi ya jangan segitu. Nah SR harus seperti apa juga untuk tetap pada makanya SR mesti kompeten. Manajemen ada dua. Itu bisa 1 SKS, 2 SKS sendiri itu ya. Kalau kita kuliah di manajemen strategik gitu. Pertama manajemen mesti efektif dulu. Dipastikan dulu ketercapaian tujuan. Jadi program yang kita ajukan itu pasti jalan ini. Yang kedua baru kita bicara masalah efisien. Pilihan-pilihan itu ada, ya kan? Jadi dengan seperti kalau kita yang penting tujuan tercapai, tapi ketika kita mampu dengan beberapa cara, kalau kita hanya mampu menyiapkan satu cara, kita nggak profesional juga itu ya. Ada beberapa cara yang harus kita siapkan. Ya. Salah satu kompetensi untuk saat ini dan masa depan itu kan namanya flexibility. Ya, tanpa meninggalkan yang standardized. Tapi cara pencapaian itu fleksibel. Tetap ada etika yang ada. Jadi tidak ada masalah itu. Makanya kalau sudah kompeten itu tidak ada masalah. Mesti akan nemu. Pentingnya seorang SR yang berkompeten gitu ya untuk peningkatan mutu dari SDM yang ada di organisasinya. Kalau enggak gitu Bu Novi enggak akan sering adain pelatihan-pelatihan itu gitu. Tapi kan itu memang kebutuhan ya Bu ya. Sangat. Perkembangan yang ada itu seperti apa. Itu kan yang harus diikuti oleh para HR. Nggak mungkin ya kita mengikuti dengan SDM yang generasi yang berbeda. Kita melakukan untuk generasi yang di bawahnya. Cara yang cocok untuk itu dia untuk membuat lebih kompeten dalam mengikuti perkembangan yang ada. Ini pertanyaan dari Bu Sita. Bagaimana seorang HR bisa membuat program yang tidak menimbulkan gap antar divisi dan bagaimana mengatasi jika gap tersebut sudah ada karena kultur yang sudah ada di organisasi atau perusahaan? Seperti apa Bu Novi dan juga Pak Iman? Gimana HR membuat program kerja yang tidak membuat gap dengan divisi lain? Menimbulkan gap di divisi lain. Tapi sebenarnya bagaimana juga ada 2 pertanyaan Bu, dan bagaimana mengatasi bila gap tersebut itu sudah ada di culture yang ada di perusahaan itu. Ya, berarti ada silo-silo gitulah ya gitu. Nah ini kan artinya belum integral, belum terintegrasi ini kan jadi gini, program kerjanya itu benar-benar dibuat masing-masing tanpa ngelihat tujuan organisasi. Saya ngelihatnya sih seperti itu gitu ya. Jadi kalau itu sudah kemudian integrasi dan kemudian dari apa yang ingin dicapai oleh corporate kemudian dibagikan gitu tadi, di cascading kepada masing-masing fungsi-fungsi yang ada,
menurut saya kok itu kecil sekali kemungkinan terjadi gap, karena sebenarnya apa yang dilakukan SDM ini nggak mungkin, jadi maksudnya tidak bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh di tempat yang lain, kecuali mungkin personalnya ya, gitu ya. Jadi mungkin orang-orangnya gitu. Jadi lebih ke misalnya, wah aku nggak sewenang Mas Iman ini orangnya ini bencekno kayak misalnya gitu. Jadi apapun yang dia programnya, wis pokoknya anti dah saya, kecuali masalah personal ya. Tapi kalau kita bicara profesional kan kita nggak bisa seperti itu. Tadi itu arahnya mesti ke tujuan perusahaan, seperti itu gitu. Jadi pastikan itu tadi Bu Sita. Seperti itu Bu Sita gitu. Terus kemudian kalau bagaimana mengatasi jika gap itu sudah ada karena culture yang sudah ada di perusahaan. Oh, oke. Ya. Mas Iman itulah pinter itu. Jadi gini. Di dalam perusahaan itu ada yang namanya alignment. Ya. Penyelarasan. Penyelarasan ada 2 macam. Ada vertical alignment dan ada horizontal alignment ya. Ketika kita bicara horizontal alignment, artinya kita menyusun strategi termasuk nanti sampai pada program kerjanya berdasar pada kebutuhan customer kita. Dalam hal ini adalah internal customer kita. Sehingga HR itu tidak melulu masalah bagaimana saya menjalankan strategi perusahaan, bagaimana saya menjalankan fungsi saya sebagai HR, tetapi melalui fungsi saya, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan saya. Jadi kalau dalam bahasa Prof. Ulrich itu namanya disebut dengan the outside in. Artinya dari pelanggan itu, saya masukkan kepentingan dan kemauan mereka, apa yang mereka butuhkan itu ke dalam fungsi HR. Pelatihan apa yang dibutuhkan diproduksi. Jadi tidak berbicara hanya sekedar nyusun pelatihan saja, tapi sudah outside in. Apa yang mereka butuhkan, kami akan berikan. Ya, itu disebut dengan horizontal alignment tadi. Nah, itu otomatis gap-nya akan semakin berkurang. Kalau mengeliminir nggak bisa, paling nggak direduksi lah itu. Dengan cara begitu. Nah, otomatis apa? Ini bicara masalah budaya ya. Ketika kita menjalankan dan konsisten, itu kan bisa karena biasa. Sampai nanti akan membentuk sebuah karakter. Dalam konteks perusahaan, ketika itu dijalankan, saling memahami kebutuhan satu dengan yang lain, akan terbentuk dengan sendirinya. Tapi kalau pengen cepat, nah itu intervensi dari top management harus ada. Contohnya, silakan kalian bikin program kerja, tetapi dipastikan kebutuhan pelanggan internal Anda itu bisa tercapai. Caranya bagaimana? Saya minta bukti adanya komunikasi atau meeting atau FGD dengan para pelanggan di internal. Jadi dalam bahasanya itu disebut dengan artifak ya. Artifak itu dalam bentuk yang bersifat fisik, program, kegiatan yang itu dibentuk secara internal. Coba salah satunya mana? Bukti kalau Anda sudah komunikasikan program Anda sesuai dengan kebutuhan pelanggan internal Anda. Kalau itu dibuat, maka kemudian mau tidak mau mereka akan berkomunikasi tadi yang katanya Bu Novi, kayaknya saya secara personal bencekno gitu loh. Tapi karena memang diminta oleh seperti itu, artifaknya bilang begitu, program kerjanya bilang begitu, mau tidak mau mereka komunikasikan. ISAR juga begitu. Ayo, mana yang menjadi kebutuhan Anda? Seperti apa? Tidak hanya pelatihan, tetapi program-program yang lain. Nah, terbentuk dalam. Kalau mau bentuk budaya itu tidak bisa setahun 2 tahun saja ya, betul. Butuh waktu yang lebih lama itu. Kalau Prof. Cameron Quinn itu dalam penelitiannya paling tidak itu 5 tahun baru bisa ada perubahan. Jadi jangan mimpi kalau cuma sekedar 1-2 tahun saja, itu sulapan namanya ya. Betul. Butuh waktu ya, itu dari sisi research-nya ya. Nah, sehingga dari sana sekali lagi ketika dijalankan, penyelarasan dilakukan, budaya akan terbentuk. Ini kayaknya mudah diomongkan, percayalah, sulit dilakukan. Itu sangat susah karena kita bicara tentang human inilah. Tapi kalau enggak susah, itu tidak ada kerja keras. Karena kerja keras tak pernah mengkhianati hasil di sana itu.
tertulis di sana itu. Kerja keras tak pernah mengkhianati hasil. itu yang harus dilakukan karena memang merubah sebuah culture itu memang butuh usaha keras dan juga butuh kebiasaan. Itu yang akan bisa merubah culture itu ya Bu ya. Jadi tidak hanya satu orang juga tapi semuanya juga harus mau berubah gitu ya. Ini pertanyaan dari Pak Anton. Jika program yang diajukan tim produksi sudah maksimal tapi tim marketing kurang baik dalam eksekusi untuk support anggaran, bagaimana mengatasi hal ini Pak Iman? Oke. Jadi yang pertama tidak support itu karena tidak terbuka, satu. Kedua adalah tidak diajarkan untuk merespon kebutuhan itu. Nah, saya mempunyai satu komunitas WA group di internal perusahaan yang terdiri dari operational, karena kalau di bidang jasa tidak ada namanya production ya, yang namanya operational. Terdiri dari operational dan marketing juga, lalu ada finance juga. Di sana mereka itu mengapa dijadikan jadi satu supaya perhatian kebutuhan masing-masing. Anda tidak bisa ngomong bicara masalah operation tanpa ngomong dengan marketing. Marketing tidak bisa jalan, operation nggak bisa jalan kalau tidak ngerti kondisi keuangan perusahaan. Mustahil itu. Nah kita sering ketemukan mereka ini. Ini budaya juga. Nah kalau budaya itu masih tertutup, kalau bahasa Bu Novi tadi silo tadi ya. Masing-masing punya gedung wilayah masing-masing dan terpisah, ya sampai kiamat ya tidak bisa. Dampaknya dalam hitungan waktu saja, kecuali produknya memang lumayan laku, tapi pasti semakin mengecil itu ya. Dan nanti pada suatu saat itu akan habis karena tidak bisa kompetitif ya. Paling tidak secara harga dia tidak akan efisien itu, tidak akan terjangkau itu. Nah, bila kita sudah ketemukan yang buat saya itu merupakan strategic function ya dalam sebuah organisasi, sebuah perusahaan. Nah itu mereka akhirnya berbicara, dipaksa berbicara karena forumnya sama. Saya bikin program ini katanya operasional, ya bikin program itu enggak apa-apa, tapi yang jalankan siapa, mereka bilang begitu. Ketemu lagi kan. Nah terus kemudian mau jalan mereka, orang keuangan bilang, emang duit kita cukup. Kalau nggak cukup bagaimana? Komunikasi lagi nanti ke shareholder ya. Ngomong, ini ada yang strategik nih dapat kita lakukan, tapi duitnya rasanya nggak bisa nih. Oke, mari kita cari solusi. Kalau mau masalah duit ya ngomong ke shareholder, ya kan? Tapi paling tidak ketika dia berbicara cukup nggak cukup, itu akan sampai kepada marketing dan di bagian operation. Akhirnya mereka aware juga, gitu loh. Kalau bikin program, mereka betul-betul perhitungkan. Demikian juga dengan operasional, diperhitungkan. Itulah mengapa kembali kepada konteks SDM ya. SDM harus tahu berapa rasio yang benar di dalam melaksanakan aktivitas mereka gitu loh. Ngerasionya aja enggak ngerti misalnya. Misalnya kalau kita menghitung berapa sih kebutuhan atau rasio seluruh kegiatan SDM pada omset perusahaan ya. Aspek-aspek financial ini mesti harus paham orang-orang di SDM. Nah ini kan harus kompeten dulu ya. Ditanya berapa rasionya ngowo. Ngowo itu apa ya? Domblong gitu ya. Nggak ngerti. Di perusahaan manufaktur ditanya rasionya berapa, nggak ngerti juga. Di perusahaan jasa nggak ngerti juga. Lah terus ngertinya apa? SP orang. Ya, membina itu penting. Tapi kalau nggak berbicara dalam bahasa seorang eksekutif, mereka tidak menyadari bagaimana beratnya eksekutif dalam menjalankan perusahaan. Nah, empati itu perlu. Salah satu empati dalam bidang manajemen itu ya kemampuannya ditambah. Nah, itu gitu. Salah satunya juga supaya bisa memapping dan juga berasio. Oh, perusahaan ini segini gitu ya. Dan kalau mungkin Bu Novi bisa menambahkan hal tersebut, pertanyaan dari Pak Anton untuk mengatasi hal tersebut seperti apa? Karena kan ini banyak terjadi ya, Pak. Kalau gitu. Banyak terjadi gitu ya. Ini kita punya program nih, tapi mentoknya adalah ke anggaran, jadi nggak bisa jalan, tidak bisa berkembang bahkan kalau program kerja itu tidak bisa dijalankan. Kalau menurut Novi seperti apa gitu? Antara lain tadi sudah disebutkan oleh Mas Iman ya bahwa memang antar bagian ini mesti ada komunikasi dan terutama yang terkait gitu. Nah untuk itu tadi kalau misalnya kemudian ternyata ini ada keterbatasan yang terkait dengan finansial dan sebagainya, atau mungkin tadi produksi sudah matang tetapi marketing nggak jalan gitu ya. Nah ini kan mesti dibicarakan gitu loh. Dia mau produk barang apa gitu yang mungkin secara penelitian hasil riset itu istilahnya itu mungkin sangat diperlukan oleh pasar. Tapi kalau kemudian secara
di marketingnya ini mereka ini belum belum siap, mereka belum tahu kira-kira ini pasarnya bisa ada di mana, terus kemudian potensinya ada di mana, karena sebenarnya kalau kita mau jualan itu kan yang penting tuh ada potensinya kan, ada marketnya gitu. Nah kalau ini belum ngerti kan ya juga harus seperti apa seperti itu. Jadi dan kebutuhannya yang seperti spesifiknya sebenarnya seperti apa kayak gitu. Nah itu pasti sebelum kan mungkin juga ada kayak R&D-nya gitu ya, sehingga kemudian tahu bahwa kalau kita produk seperti ini memang kebutuhannya pasar seperti ini memungkinkan dan tim kita itu sudah siap gitu. Nah ini kan mungkin juga karena ketidaksiapan di marketing atau yang lainnya seperti karena itu. tidak ada komunikasi yang baik ya antar di dalam organisasi tersebut ya Bu. Nah ini kan PR besar juga bagi SR untuk bisa menyelaraskan itu semua ya. Liningnya itu tadi gitu ya Pak ya. Kalau yang kejadian gitu bukan PR besar bagi ISAR ya, tapi PR besar bagi direksi itu ya. Ya, rekrut sudah. mulai dari ya. Itu PR besar dari direksi ya. Kalau itu terus terjadi gitu ya. Betul. Marketing tidak berjalan tapi program kerja ini sudah harus dijalankan dengan baik. Nah, itu juga menjadi PR besar dari direksi seperti apa. Komunikasi itu sangat penting ternyata ya, sahabat, dan membangun komunikasi itulah yang juga harus dilakukan. Apakah di akhir tahun ini menjadi hal yang bisa dilakukan? Nah, itu juga. Dan sahabat masih akan berlanjut perbincangan kita di Solusi SDM bersama dengan dua narasumber saya. Jadi stay tune di 96 FM Mercury ya. 96 FM Mercury, sahabat, masih di Solusi SDM bersama dengan Magnet Solusi Integra, MSC Consulting, bersama dengan CEO-nya Ibu Novi dan juga Pak Iman. Ya, beliau merupakan direktur dari LSP MSDM Nusantara. Tadi sudah banyak hal kita sampaikan dan ini ada pertanyaan lagi dari Mas Amil. Katanya sertifikasi BNSP bisa didapatkan hanya dengan cara menyetor uang saja tanpa harus mengikuti proses yang ditentukan. Apakah ini betul Pak Iman dan Bu Novi? Baik, ini saya mewakili karena saya dari lembaga sertifikasi profesi. Betul. Yang itu sudah merupakan tangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya. Secara sebagai penguji, saya juga sebagai asesor ya, kompetensi, Bu Novi juga ya. Dan sebagai pengajar saya juga master asesor, jadi saya yang mengajarkan para asesor juga, sehingga saya jawab itu pasti tidak ada. Ya. Yang disebut dengan saksi, kategori atau kualifikasi saksi itu kan melihat sendiri, mendengar sendiri, gitu ya. Jadi mengalami sendiri. Nah, sepanjang saya sebagai saksi tidak ada. Kalau orang hukum pasti tahu itu kualifikasi saksi itu ya. Kalau itu terjadi, itu percayalah dinding itu bersuara. Ya, itu pasti sensitif dan kemudian dari beberapa hal BNSP pasti akan mencabut lisensinya. Tinggal tunggu waktu saja. Ya, tidak mungkin nakal itu yang betul-betul smooth, tidak terdengar, pasti saya katakan terdengar itu. Nah, kalau itu ada, pasti lisensi akan dicabut oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, sebagai saksi, nah kembali lagi ya, mengalami sendiri, mendengar sendiri, melihat sendiri, maka tidak pernah ada. Nah, Bu Novi yang menyelenggarakan, yang capek-capek gitu ya, menyiapkan supaya orang itu siap untuk diuji, dan lembaga sertifikasi di tempat saya yang memang itu untuk menguji, tidak pernah melakukan ya, bisa-bisa nggak tidur gara-gara menyiapkan. Kemarin kita yang tadi saya sampaikan ada 300 direktur perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu ketika salah satu lembaga badan di bawah presiden yang menyelenggarakan terkait dengan jaminan sosial, nggak usah ngomong yang mana ya. Kan cuma ada 2 itu ya. Iya betul. Itu direkturnya itu sampai bilang nggak bisa tidur. Menyiapin Stres, menyiapkan dirinya gitu loh ya. Dan kemudian malah meminta didampingi oleh level senior manager yang ada di bawahnya dia. Sampai direktur, dia kebetulan ya posisinya hanya 1 level di bawah direktur utama ya. Yudi -1 ya. Jadi deg-degan banget ceritanya gitu. Ini lembaga yang ada langsung di bawah presiden, itu masih sutris gitu. Apalagi yang kemudian katanya bisa nyetor duit saja. Menurut saya informasinya itu tidak betul. Kalau betul nanti silakan hubungi saya ya.
nanti saya akan berkomunikasi dengan BNSP tentu saja setelah ada buktinya ya. Kalau nggak ada buktinya itu kan isu namanya. Ya. Iya, tapi memang pertanyaan itu seringkali masuk ke kita, Mas Iman. Jadi kalau Iya. kan gini, prosesnya itu kan orang dilatih dulu, baru Betul. kemudian diuji gitu Iya. kan. Iya, iya. Yang uji ini harus independen kan. Jadi kalau saya menyelenggarakan pelatihan, Yang maka menguji saya meskipun saya asesor, saya nggak boleh juga ikut menguji gitu Iya. kan. Iya. Harus orang lain kayak gitu kan. Dan harus di lembaga yang tergabung di LSP itu tadi. Nah, memang seringkali muncul pertanyaan seperti itu. Misalnya ini saya akhir tahun ini harus punya sertifikat. Bisa nggak kalau kemudian pokoknya saya yaitu tadi Dapat bayar sertifikat. terus dapat Nah. sertifikatnya seperti Tanpa mengikuti runutannya gitu betul ya. betul. Ini pertanyaan yang mungkin kelihatannya lucu gitu, tapi buat kita itu menjengkelkan gitu Mas ya. Kan Iya, betul. annoying gitu loh kita. Ya, Kok ya, ya, miris masih ada orang seperti Ya, ini ya, gitu. ya, ya. Tetapi memang ini sering terjadi gitu ya. Pertanyaan yang mungkin nggak tahu lah. Melihat di tempat lain bukan kaitannya dengan pengujian ini ya, dengan uji kompetensi yang dilakukan oleh LSP, tetapi mungkin ada ujian-ujian yang seperti Sertifikasi ini, lain yang gitu ya. lain. Dan seringkali orang itu rancu bahwa sertifikat BNSP ini dianggapnya sama seperti sertifikat pelatihan. Padahal beda gitu loh, padahal beda. Nah, kan kalau sertifikat pelatihan memang dia hanya ikut pelatihan bahwa dia sudah memahami nih dasar-dasar konsepnya, sudah belajar, prakteknya bagaimana. Tapi kan ini harus diverifikasi gitu kan. Harus dipastikan dikonfirmasi kembali oleh asesor melalui uji kompetensi apakah memang demikian gitu. Apakah sesuai standar atau tidak? Tapi gitu. ada yang coba-coba begitu ada. Cuma setahu saya ya sebagai saksi itu pasti ditolak oleh LSP. Kalau orang nyoba kan selalu ada itu ya. Ya, Ya. pasti. Contoh bekerja sama dengan kalau di bidang saya ya, kan asosiasinya asosiasi pengusaha tuh. Itu pasti dari pengurus selalu ada mau coba-coba. Tapi kita yang ada di LSP pasti akan menolak itu. Nggak bisa, harus diuji. Nah, diuji itu yang bertanggung jawab adalah asesornya penguji. Ya. Dan untuk jadi asesor, tanya aja ke Bu Novi ya. Ya. Nah, Itu bisa beliau bikin, yang master ya. bisa bikin nggak tidur itu ya. Latihannya 5 hari terus Ya pelatihan 4 hari, 1 hari itu untuk diuji. Itu kalau saya bisa ceritakan, per hari itu bisa tidur sampai jam 2, jam 4 pagi. Bagi peserta loh ya, Ya, ya. yang mau jadi asesor. Mau jadi asesor. Itu tiap hari gitu. Jadi kalau ada yang bilang gampang jadi asesor, coba ikut aja deh. Nah, maka tanggung jawab besar itulah yang mungkin ini kalau coba-coba hanya untuk mengeluarkan ini tuh jadi asesornya saja tuh luar biasa rumitnya gitu loh, susahnya Ya. gitu ya. Jadi nggak mungkin hanya untuk saya mau bayar ini. Nah ini kan ada nama asesornya siapa nih ya gitu ya. Oh, iya, iya. seringkali memang juga misalnya begini nih mungkin kemampuan kita level kompetensi si orang yang akan asesi ini itu baru di level staff gitu. Tapi dia kepingin dapetin yang level berikut yang lebih tinggi lah. Itu sering juga terjadi gitu Mbak. Ini Kayak gitu. pertanyaan lagi dari Bu Ruby. Kalau ada orang yang sudah menjadi mentor sana sini tapi ternyata belum memiliki sertifikasi BNSP, kalau yang seperti ini apakah diperbolehkan? Mentor itu mentor di bidang apa dulu? Kalau Mungkin dia- trainer kali ya. Ya trainer tapi belum memiliki sertifikasi BNSP. Apakah Kalau trainer SDM ya sebaiknya dia harus punya karena itu sebagai bukti legal bahwa dia dinyatakan kompeten atas kompetensi tersebut kayak gitu. Dan juga kalau trainer pasti ada lagi tambahannya Ya. sertifikat sebagai Trainer. instruktur ya atau Ya, trainer. ya. Jadi gini, apakah itu diperbolehkan? Pertanyaannya, memangnya mengeluarkan izin siapa? Sehingga boleh dan tidak, kan gitu ya relevansinya. Kalau itu sebetulnya yang memperbolehkan atau tidak itu ya dari perusahaan atau lembaga yang memang menggunakan jasanya beliau. Sepanjang dia tidak mempermasalahkan, ya sudah. Apalagi public training ya. Tetapi kalau ditanya kepada praktisi ya seperti Bu Novi, saya ya yang bergerak di bidang pelatihan kompetensi dan nanti sertifikasinya. Maka tadi jawabannya, alangkah baiknya kalau para trainernya itu sudah memang teruji. ya. Dibuktikan melalui apa? Sertifikat kompetensi dari negara, dalam hal ini BNSP. Nah, kami pun ya di LSP, itu membolehkan para asesor itu untuk mengajar, boleh. Tapi pada sertifikasi atau sertifikat teknisnya.
Jadi kalau dia sudah punya sertifikat teknis manager, silakan mengajar sampai pada level manager. Ya, beberapa asesor saya terus terang menjadi trainer di tempat Bu Novi. Ya, Mas Johan itu ya. Itu dia sudah punya itu. Jadi tidak masalah. Pada level GM direktur pun dia juga sudah punya. Jadi silakan, tidak apa-apa karena sudah teruji yang bersangkutan. Nah, jadi baik lembaga yang menggunakan, perusahaan yang menggunakan, yang memakai jasa beliaunya sendiri, dan terutama yang diberi pembekalan, itu sudah pasti mantap. Bagaimana memang orangnya sudah kompeten kok, dan dia mengajarkan. Nah, itu korelasinya antara pelatihan dengan nanti sertifikasinya. Akan lebih afdol lagi gitu ya, kalau memiliki sertifikasi itu lebih ideal lah itu. Nah, lebih ideal gitu. Ya jangan sampai gini gampangnya ya. Gampangnya belum pernah jadi manajer, ya kan? Kemudian memberikan pelatihan bagaimana menjadi manajer yang baik gitu ya. Bapak atau ibu kan belum jadi manajer, kok jadi manajer yang baik? Nah, suasana kebatinannya belum itu contoh gampangnya itu ya. Ini pertanyaan, kita kembali ke tema, karena ini pertanyaan tadi sudah terjawab semua ya sahabat. Kita kembali ke pertanyaan berkaitan dengan tema bagaimana pengelola HR ini bisa memastikan pemenuhan rencana dengan impact yang dihasilkan dari program kerja tersebut. Ini sebagai pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri perbincangan Solusi ADM. Seperti apa Pak Iman dan juga Bu Novi, bagaimana pengelola HR ini memastikan bahwa pemenuhan rencana yang sudah diatur di September itu tadi dengan impact yang dihasilkan dari program kerja tersebut di tahun depan bisa tercapai? Seperti apa Bu? Yang jelas setiap program yang sudah dijalankan itu harus ada proses evaluasinya kan gitu ya. Terus kemudian juga report-report yang diperlukan yang terkait dengan program tersebut, pelaksanaannya seperti itu. Itu kan untuk memastikan bukan terus akhir tahun baru kita gendandapan terus wayangan terus kemudian ini harus jadi semua reportnya seperti itu. Karena dari situ sebenarnya kita bisa melihat keberhasilan dari setiap program yang dijalankan, tingkat kesulitannya di mana, sehingga kemudian di yang berikutnya, mungkin kalau ini tadi di departemen A, nanti mau diimplementasikan di B, nah kita jadi tahu nih, oh ini tadi hal-hal yang sudah efektif ini, yang masih belum apa, seperti itu. Jadi ada evaluasinya, kemudian report berkalanya, terus kemudian juga ini tadi kan memastikan bahwa programnya dijalankan. Ini tadi gini. Keterlibatan dari semua pihak yang sejak awal tadi disampaikan itu perlu gitu. Jadi ini sebenarnya adalah tugas HR untuk memastikan bahwa ini tadi kontribusinya maksimal gitu Mbak. Jadi kalau ini tadi benar-benar dieksekusi dan juga partisipasi support full dari masing-masing bagian yang terlibat, maka pasti hasilnya akan impactful kayak gitu. Kalau menurut Pak Iman seperti apa? Ya, saya tambah sedikit aja ya. Itulah mengapa pada level perusahaan corporate, pada level divisional departemental, pada level individual pemegang jabatan, siklus dari manajemen itu selalu ada 3 ini Pak Andita ya. Ada performance planning, nah program kerja itu masuk di dalam performance planning, setting goals masuk dalam performance planning. Kedua, performance monitoring. Artinya di dalam eksekusi pelaksanaan itu kita monitor. Di sanalah maka akan muncul yang disebut coaching, counseling, feedback, itu ada di sana. Sehingga ketika dijalankan kemudian tidak tercapai, langsung menjadi intervensi, diberikan perbaikan. Itu biasanya dibuat di dalam manajemen, sebulan sekali paling tidak dilakukan proses review, paling tidak. Ya, kalau level manajemen ya. Level direktur dan kemudian para manajer itu sebaiknya sebulan sekali dilakukan proses review. Lebih tight lagi pada level pelaksana, bisa bi-weekly gitu ya, atau weekly, itu karena sifatnya lebih ke tactical. Kemudian terakhir itu disebut dengan performance review. Di sana secara keseluruhan ini paling tidak quarterly atau semesterly atau ya paling jelek yearly ya, tapi harus ada. Kita review secara keseluruhan, sehingga betul-betul apa yang kita rencanakan itu termonitor, dipastikan eksekusinya, pelaksanaannya, dan kemudian pada akhir pada level perusahaan. Untuk kemudian selanjutnya di bulan Agustus atau Oktober November itu dibuatkan perencanaan lagi. Begitu siklus, namanya siklus kan terus berputar begitu. Sehingga dalam perusahaan itu apa yang direncanakan sudah dapat dipastikan akan dimonitor ketercapaiannya. Bukan berarti harus tercapai ya. Bisa melebihi tapi paling jelek juga
tidak tercapai, gitu ya. Tapi tetap termonitor, gitu. Ya. Jadi itu tadi ya 3 hal ya sahabat yang disampaikan bahwa planning, kemudian monitoring dan juga review itu sangat penting gitu ya. Tidak harus menunggu sampai berapa lama, tapi harus ada waktu yang memang sudah dilakukan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Iman. Terakhir closing statement berkaitan dengan tema kita hari ini seperti apa, Bu Novi dan juga Pak Iman. Pak Iman nanti akan ditutup oleh Bu Novi. Monggo. Iya, terakhir begini. Tantangan terbesar adalah bagaimana kita menstandarisasi kemampuan sebagai seorang HR profesional. Jadi pahami apa yang menjadi tuntutan pada saat ini dan masa depan, kemudian penuhi semua persyaratan tersebut, bekali diri, dan kemudian baru kita melaksanakan apa yang menjadi bagian kita, peran kita dengan baik. Ya, Bu Novi, monggo. Oke, jadi kalau ini sudah dilakukan dengan baik gitu, identifikasinya, kebutuhannya seperti apa, ya itu tadi pastikan bahwa juga pelaksana yang akan support itu juga kompeten seperti itu, sehingga kemudian dalam eksekusinya itu dipastikan bahwa apa yang sudah diprogramkan, direncanakan itu dapat dijalankan secara efektif, efisien dan juga dengan hasil optimal gitu, Mbak. Nah, itu. Ada kabar terbarukah Bu Novi dari MSI di akhir tahun ini Akhir tahun seperti apa? kegiatan kita yang publik tinggal 1, Mbak, nanti di tanggal 16 Desember yaitu pelatihan dan sertifikasi untuk public speaking. Yang lain nanti akan dijalankan mulai di Januari seperti itu. Nah. Jadi karena kemarin sudah habis ini program-programnya yang tahunannya, tinggal di Januari nanti kita akan start yang baru lagi. Nah, ya itu ya akhir tahun ini tinggal 1 saja program dari MSI Consulting. Untuk selengkapnya bisa cek di Instagramnya MSI Consulting, sahabat ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mbak Iman, Yanti. Bu Novi, terima Iya. kasih sudah hadir di Solusi SDM, sahabat. Dan untuk Anda yang tertinggal jangan khawatir, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury ya, di Radio Mercury 96. Kita semakin belajar lebih banyak lagi berkait dengan SR, karena ini tidak hanya untuk SR, mungkin sebagai seorang SDM kita peningkatan seperti apa yang harus kita lakukan untuk mengikuti perkembangan yang ada untuk bisa menyelaraskan dengan perusahaan, karena kita pengennya adalah menjadi seorang SDM yang benar-benar bisa impactful untuk perusahaan. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bertanya di Solusi SDM di edisi Selasa hari ini, sahabat. Ketemu lagi di Selasa depan di Solusi SDM ya. Saya Andra Sari, Bu Novi dan juga Pak Iman harus undur diri di perbincangan edisi kali ini di Selasa kali ini, sahabat ya. Ketemu lagi di perbincangan Solusi SDM minggu depan, sahabat.